Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Kaifa halukum ya ikhwan? Ana bi khair. Gitu. Al-an sanadrusu an ilmil kalam mubasyarah faqat nadkhul fil bab al-awwal. Jadi kita akan mempelajari bab pertama pada mata pelajaran ilmu kalam. Fa'amal bab al-awwal yakni mabadi'u ilmil akidah atau prinsip-prinsip ilmu akidah gitu. Al-bahs al-awwal yakni an ahdafut ta'limiyah atau tujuan pembelajaran. Ba'da ayyad rusa talib hadzal bab yumkinuhu an. Jadi setelah mempelajari pelajaran ini, bab pertama ini, diharapkan untuk para murid itu mampu. Yang pertama, yuzkaru ta'riful aqidah lughatan wa istilahan wa yuzkaru asma wa ilmil aqidah wa sababu tasmiyatuha. Jadi diharapkan yang pertama siswa itu mampu untuk menyebutkan pengertian akidah secara bahasa maupun secara istilah, dan mampu menyebutkan nama-nama ilmu akidah dan sebab diberikannya nama tersebut. Yang kedua, yusrahu asbabu kauni ilmil akidati ahammul ulum ad-diniyah. Jadi murid mampu menjelaskan sebab-sebab keberadaan ilmu akidah dan kenapa ilmu akidah itu lebih penting daripada ilmu-ilmu agama yang lain gitu. Yang ketiga, yufriku bainal mabadi al-aqaid as-sahihah wal batilah. Jadi murid mampu membedakan mana akidah yang itu, prinsip-prinsip akidah mana yang itu benar dan prinsip-prinsip akidah mana yang itu salah gitu. Setidaknya seperti itu. Dan yang keempat atau yang terakhir, yustakhriju min kutubil ulama kaifiyatur rad ala man khalafa fi tauhidil af'al. Jadi seyogyanya seorang murid itu mampu istikhraj. Jadi makna enaknya itu kalian mampu untuk mencari dari kitab-kitab ulama gitu, tentang bagaimana cara menolak seseorang yang itu mengingkari perbuatan-perbuatan tauhid gitu. Nah, setidaknya ada 4 tujuan itu yang harus dicapai ketika kalian mempelajari bab yang pertama. Summa asani an kharidatul mafahim. Unzuru di situ bisa kalian lihat ya, itu ada peta konsep gitu. Setidaknya pembahasan di bab 1 nanti mencakup apa yang ada di peta konsep itu. Yang pertama itu di sini mabadiul aqidah, yang paling pinggir sendiri itu mabadiul aqidah al-islamiyah gitu, yaitu mencakup ta'riful aqidah, asma'u ilmil aqidah inda ahli sunnah wal jamaah, summa sihhatul aqidah wa fasaduhu, summa asasun wa mauqiful aqidah al-islamiyah, summa tauhidullah, summa ahamiyatul iltizam bil aqidah al-islamiyah. Ahamiyatul iltizam bil aqidah al-islamiyah itu pentingnya meneguhkan akidah Islam gitu. Asasu wa mauqiful aqidah al-islamiyah itu artinya dasar dan kedudukan akidah Islam. Yang lain sudah tahu kan artinya ya. Nah, yang itu juga ada mencabang tuh, yang nomor 2 itu asmaul ilmil aqidah inda ahli sunnah wal jamaah, itu juga ada 3. Yang pertama al-aqidah wal iman, semua at-tauhid, semua usuluddin gitu. Nah, yang kelima itu juga ada cabangnya, yang tauhidullah tuh. Nah, itu kan cabangnya ada 3. Yang pertama tauhidullah fi dzat, tauhidullah fi sifat, semua tauhidullah fil af'al. Jadi tauhid kepada Allah secara zat, lalu secara sifat, dan yang terakhir secara af'al atau perbuatan. Mubasyarah anil madkhal a'dhamu ma yataqarrabu bihi ila Allah wa ada'u faraidillah. Jadi perkara yang paling agung yang itu bisa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah ada'u faraidillah, atau menunaikan fardu
kewajiban-kewajiban Allah itu. Wa qad qala ba'dzul akbar, dan telah berkata sebagian pembesar, ya kalian bisa nyebutnya juga sebagian ulama itu, ulama-ulama yang besar dulu berkata bagaimana, man syaghalahu al-fardhu 'anil nafli fahuwa ma'dzurun wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrurun. Nah, ini harus diingat ya qaulnya. Man syaghalahu al-fardhu 'anil nafli fahuwa ma'dzurun. Barang siapa yang sibuk akan perkara fardu daripada perkara sunnah itu, maka dia telah terampuni, maka dia diampuni. Wa man syaghalahu an-naflu 'anil fardhi fahuwa maghrurun. Dan barang siapa yang sibuk perkara sunnah daripada perkara fardu, maka dia telah tertipu. Gitu kan? Oleh sebab itu fardu lebih penting. Al-fardu ahammun minan nafli gitu. Dzakarahu al-Hafiz Ibnu Hajar fi Syarhil Bukhari, dan telah disebutkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Syarah Bukhari, telah disebutkan bagaimana fal amalu bil fardhi yaqrabu ila Allah aksar minal amali bin nawafili. Jadi amal fardu atau amal-amal wajib itu prosentasinya lebih besar untuk mendekatkan diri kepada Allah minal amali bin nawafili, daripada amal sunnah. Fa'alaikum bitaqdimil fardhi ala nafli amalan bil qaidah al-mazkurah. Jadi bagi kalian itu dianjurkan untuk selalu mendahulukan amal-amal fardu atau amal-amal wajib daripada amal-amal sunnah, seperti kaidah yang telah disebutkan tadi. Kaidahnya apa? Ya, kaidahnya yang disebutkan ba'dul akbar tadi, man syaghalahul fardu 'anil nafli fahuwa ma'dzurun wa man syaghalahun nafli 'anil fardi fahuwa maghrurun. Makanya saya tadi bilang kan, itu harus dihafal dan harus diingat-ingat ya kaidah itu gitu, karena itu kaidah yang penting gitu. Barang siapa yang sibuk akan perkara fardu daripada perkara sunnah fahuwa ma'dzurun, maka dia maafkan. Wa man syaghalahun nafli 'anil fardi fahuwa maghrurun. Kalau mendahulukan perkara sunnah daripada fardu, maka dia tertipu. Itu al-qaidah al-madhkurah. Selanjutnya, al-afdalu wa afdalul a'mali alal itlaqi huwa al-imanu billah wa rusulihi. Dan perkara dan amal-amal yang diutamakan itu secara mutlak adalah iman kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jadi amal yang paling diutamakan gitu, afdalul amal, seafdal-afdalnya amal itu secara mutlak itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Di hadis Abi Hurairah fi Shahihaini, ini juga terdapat dalam hadis Abi Hurairah fi Shahihaini. Shahihaini itu kalau dalam ilmu hadis ya, ilmu sanad hadis itu Shahihaini itu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dua imam ini adalah dua imam yang menjadi poros dalam perawi hadis gitu, karena dia benar-benar kredibel kalau bisa kita sebut itu hadisnya. Nah, Shahihaini ini Imam Muslim dan Imam Bukhari. Hadisnya seperti apa? Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat sallallahu alaihi wasallam, ditanya oleh seorang sahabat, ayul a'mali afdalu? Ayul a'mali utawi inti-intine amal iku afdalu kang luwih utama. Jadi amal yang seperti apa yang paling utama ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, imanun billah. Afdalul a'mali utawi pira-pira amal kang luwih utama iku imanun, beriman billahi kelawan Allah. Jadi Rasulullah menjawab, amal yang paling utama adalah imanun billah, iman kepada Allah. Al-hadis, ini adalah hadis. Falamma kana al-imanu billah wa rasulihi afdalul a'mali 'alal itlaqi. Kanal ilmu al-muta'allaqu bihi afdalul ulumi. Falamma kana, oleh sebab itu gitu kan, iman kepada Allah dan Rasul gitu. Jika iman kepada Allah dan Rasul itu adalah perkara yang paling utama secara mutlak, maka ilmu yang berkaitan dengan iman kepada Allah dan Rasul tadi itu juga afdalul ulum, adalah ilmu yang paling utama. Nah, dari sini paham nggak? Jadi gini, tadi kan dikatakan di situ bahwasannya amal gitu loh, yang paling utama itu adalah iman kepada Allah dan Rasul. Itu adalah amal yang paling utama dari segala amal apapun gitu. Nah,
Oleh sebab itu di sini dikatakan falama kanal imanu billahi wa rasulihi afdhalal a'mal alal itlaqi. Jika amal yang paling utama itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kanal ilma al muta'allaqu bihi afdhalal ulum, maka ilmu yang berkaitan dengan amal tersebut, yaitu dalam tanda kutip iman kepada Allah dan Rasul, itu adalah ilmu yang paling utama gitu. Fa inna syarafal ilmi bisyarafi ma'lumihi, karena sesungguhnya mulianya ilmu itu juga tergantung terhadap mulianya materi tersebut, artinya perkara yang diilmui tersebut gitu. Nah, ilmu tentang iman kepada Allah dan Rasul apa? Ilmu akidah gitu. Oleh sebab itu ilmu akidah ini adalah ilmu yang paling utama gitu. Karena apa? Ilmu akidah itu atau ilmu kalam itu adalah ilmu al-muta'allaqu bihi gitu. Ilmu yang berkaitan dengan iman kepada Allah dan Rasul, ilmu akidah itu. Otomatis ilmu ini jadi ikut mulia gitu loh, ikut menjadi afdhalul ilmi gitu loh, gara-gara dia ilmu yang berkaitan dengan iman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, itu terkait al-madkhal ya. Selanjutnya biar singkat waktunya gitu, al-mabhas yaitu tentang ta'riful akidah gitu. Pengertian akidah. Nanti di sini juga ada akidah lughatan wa istilahan. Pengertian akidah secara bahasa dan istilah. Al-aqidatu lughatan, akidah secara bahasa yaitu masdaru min i'taqada ya'taqidu i'tiqadan wa aqidatan. Jadi masdarnya akidah itu adalah masdar dari lafaz i'taqada ya'taqidu i'tiqadan wa aqidatan wa hiya ma'khudun minal aqdi. Nah, dan lafaz akidah itu diambil dari lafaz al-aqdu. Wa huwa utawi akidah gitu. Wa huwa utawi aqdu gitu, bukan akidah. Wa huwa utawi aqdu, dan aqdu ini itu artinya al-ahdu al-musiki gitu. Al-ahdu itu perjanjian gitu. Al-musiki itu yang kuat gitu. Al-ahdu al-musiki, perjanjian yang kuat. Qala ta'ala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi. Itu Al-Maidah ya. Nanti bisa dilihat juga gitu, tafsirnya juga apa, bisa dilihat juga terkait surat Al-Maidah itu. Selain itu makna wafa itu dari kalimat ayat tadi loh. Ayat kan ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqudi. Aufu itu itu masdarnya al-wafa. Nah, makna wafa yaitu al-qiyamu bi muqtadul ahdi. Jadi menunaikan isi dari perjanjian tersebut gitu. Setiap perjanjian kan punya isi itu, perjanjiannya apa. Misalkan saya janji misalnya perjanjian Hudaibiyah gitu. Nah, perjanjian Hudaibiyah itu kan juga punya komponen-komponen di dalamnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Apa aja yang harus ditepati, harus dilaksanakan di perjanjian itu. Nah, al-qiyam bi muqtadul ahdi itu menunaikan atau melaksanakan isi dari perjanjian tersebut. Kadzalika makna al-ifa, dan begitu juga makna ifa itu sama. Al-qiyamu bi muqtadul ahdi. Hampir satu akar al-ifa dan al-wafa itu. Satu akar dengan ayat Quran aufu itu tadi. Wal aqdu, dan maknanya aqdu itu al-ahdu al-musiki, perjanjian yang kuat. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah, wal aqidah fil istilah hiya artinya adalah ma yan aqidu alaihi qalbul mar'i wa yajzamu atau wa yujzamu bihi wa yattakhidhuhu dinan wa madhhaban. Artinya akidah secara istilah itu adalah yang pertama, ma suatu perkara yang aqidu alaihi, yang diyakini qalbul mar'i oleh hati seseorang wa yajzamu atau wa yujzamu bi, dan ditetapkan
gitu perkara tersebut, wa yatakhiduhu bihi, dan diambil perkara tersebut sebagai sebuah dinan wa madhaban, sebagai sebuah agama atau sebuah jalan gitu. Jadi makna sederhananya, makna simpelnya untuk mudah memahaminya gini. Mayan agidu alaihi qalbul mar'i wa yujzamu bihi wa yatakhiduhu dinan wa madhaban, ini kalau pengen enak ya memahaminya, makna akidah secara istilah itu adalah suatu perkara yang itu diyakini lalu ditetapkan pada hati seseorang, selanjutnya juga diambil atau dijadikan perkara tersebut sebagai sebuah agama atau jalan. Jadi ada 3 kata kerja di situ. Yang pertama diyakini, yang akidu, yang kedua ditetapkan, yujzamu, dan yang ketiga yattakhidu, dijadikan. Jadi ada sebuah perkara yang itu diyakini, ditetapkan, dan dijadikan gitu, oleh hati seseorang sebagai agama atau sebagai jalannya. Itu arti akidah secara istilah. Bihaitsu la yatatarraku ilaihi asyakku fihi, yang sekiranya tak ada satu, nggak ada yang itu ya tatarroku tuh apa ya, tatarroku kayak menggoncangkan gitu, yang sekiranya itu tidak digoncangkan oleh sebuah keraguan gitu. Jadi benar-benar yakin, asyakku kan keraguan tuh. Itu. Jadi perkara ini benar-benar diyakini, ma ini iya mayan akidu, ma ini benar-benar diyakini, benar-benar ditetapkan dalam hati seseorang tersebut, lalu ma ini dijadikan sebagai sebuah dinan wa madhaban, sebagai sebuah agama dan jalan gitu. Bihaitsu la yatatarraku ilaihi syakku, yang sekiranya tidak bisa digoncangkan oleh sebuah keraguan gitu. Nah, itu arti akidah secara istilah. Jadi seperti itu ya. Nah, selanjutnya asma'u ilmil akidah inda ahli sunnah wal jamaah. Jadi nama-nama ilmu akidah menurut ahli sunnah wal jamaah. Lil akidah al-islamiyah asma'un muta'addidatun inda ahli sunnati wal jamaati. Jadi dalam akidah Islam itu namanya itu sangat banyak menurut jadi akidah Islam itu namanya sangat banyak menurut para ahli sunnah wal jamaah itu. Jadi nama akidah Islam, penamaan sebutan akidah Islam menurut ahli sunnah wal jamaah itu muta'addidatun, banyak gitu. Minha diantaranya yaitu al-aqidatu gitu, wa tauhidu wal imanu wa usuluddini. Jadi diantaranya akidah, ada yang menyebutnya akidah, ada yang menyebutnya tauhid, ada yang menyebutnya iman, ada yang menyebutnya juga usuluddin. Wa ma min ismin min hadhil asma'i illa wa tajidu ba'dul a'immati qad sannafa kitaban wa sammahu bihadzal ismi. Jadi makna singkatnya jadi gini, kalau pengen mudah mahaminnya. Jadi nama-nama itu yang akidah, tauhid, iman, dan usuluddin itu telah dijadikan sebagai nama kitab oleh para a'immah gitu, oleh para pemimpin-pemimpin dulu gitu loh. Jadi banyak dari nama-nama itu yang pasti kalian temukan itu dijadikan nama sebuah kitab oleh a'immah, ba'dul a'immah, oleh para petinggi-petinggi gitu. Oleh sebab itu faqam min kitabin li a'immatis salafi ismuhu al-iman awit tauhidu aw usuluddin aw nahwi dzalik. Maka berapa banyak kitab-kitab yang itu dimiliki oleh a'immatus salaf, pemimpin-pemimpin salaf itu yang namanya kitabnya itu misalkan Kutubul Iman atau tauhid gitu, atau namanya usuluddin dan yang lain-lain. Jadi memang nama akidah Islam ini banyak gitu sebutannya. Ada yang nyebutnya akidah, ada yang nyebutnya tauhid, ada yang nyebutnya iman, ada yang nyebutnya usuluddin, ada yang nyebutnya juga kalam gitu kan, ilmu kalam gitu.
Dan nama-nama itu juga dijadikan nama kitab oleh ba'dul a'immah gitu kan. Jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu tuh terkait nama itu. Nah kan ini di bawah ini al-aqidah, al-iman, al-aqidah wal iman, lalu at-tauhid, lalu usuluddin. Nastamir an nabahas anil asma ilmil aqidah ila ahli-sunnah wal jamaah. Al-awwal yakni al-aqidah wal iman. Al-awwal al-aqidah wal iman. Kalimatul aqidah ma'khuzatun min aqdil habli idza wasaqatahu. Jadi kalimat akidah itu diambil dari sebuah ikatan tali yang kuat. Kalau bahasa sederhananya, kalau makna sederhananya ikatan tali yang kuat. Aqdul habli itu ikatan tali, idza wasaqatahu itu ya ketika tali itu diikat dengan kuat gitu. Jadi kalimat akidah itu ma'khudatun min aqdil habli idza wasaqatahu, ikatan tali yang kuat gitu makna sederhananya. Wal aqdu al maqsudu bihi at-tawsiqu alladhi yadullu ala ma'na al-yaqini. Jadi al-aqdu atau ikatan yang dimaksud itu adalah at-tawsiqu, sebuah kekuatan yang itu ditunjukkan kepada makna sebuah keyakinan. Jadi kekuatan yang itu diarahkan atau ditunjukkan kepada sebuah keyakinan, kekuatan keyakinan. Fama ya'taqiduhu al-insanu wa yukinu bihi yumkinu tasmiyatuhu aqidatan. Oleh sebab itu perkara yang diyakini oleh seorang manusia wa yukinu bihi, dan maksudnya diyakini itu muradif ya, ya'taqidu wa yukinu itu sama, diyakini. Perkara yang diyakini oleh manusia yumkinu tasmiyatu, maka itu memungkinkan untuk disebut sebagai sebuah akidah. Wala yadhammanu hadza ma'na fasidan gitu. Yang dimaksud dengan akidah itu adalah sesuatu yang tidak memuat makna yang fasid. Jadi sebutan akidah atau nama akidah itu adalah nama yang tidak memuat perkara buruk di dalamnya gitu. Jadi nggak ada yang dimaksud akidah di sini itu bukan nggak memuat perkara buruk sama sekali, perkara fasid sama sekali. Kalau itu memuat perkara fasid, misalkan keyakinan yang menyimpang, misalkan keyakinan terhadap menyembah setan atau keyakinan terhadap bergantung kepada selain Allah, menyekutukan Allah dan lain sebagainya, maka itu bukan disebut sebagai akidah, karena akidah itu wala yatadammanu hadza makna fasid, dan tidak memuat makna yang fasid. Wal ghardu minal ismi tamyizun al musamma an ghairihi wa ma'rifatuhu bihi. Nah, tujuan dari nama ini yaitu nama akidah itu untuk membedakan dengan hal-hal yang lain gitu. Hal-hal yang lain itu hal-hal yang tidak benar gitu. Wa ma'rifatuhu, dan untuk mengetahui kebenaran tersebut. Artinya adalah tujuan akan penamaan akidah itu adalah sebuah pembeda, bahwasanya dia itu diberikan nama kita untuk membedakan antara suatu yang fasid dan ghairu fasid, yang buruk dan yang tidak buruk gitu. Akidah gitu, akidah yang benar, al-aqidah as-shahihah itu adalah yatadammanu makna ghairu fasid atau makna as-shahih gitu. Jadi dia bisa disebut dengan akidah, bisa dinamai dengan akidah ketika dia itu memuat hal-hal yang benar, memuat kebenaran, al-haq gitu. Ketika dia nggak memuat kebenaran, memuat yang fasid, maka dia tidak bisa disebut dengan akidah, tidak berakidah as-shahihah gitu. Oleh sebab itu tujuan akidah itu ya untuk membedakan apakah orang itu punya keyakinan yang fasid atau ghairu fasid. Wal aqidatu mustalahun dzakarahu al-ulama al-mutaakhiruna li jumlatil masail allati tata'allaqu bi aqidatil insani. Jadi akidah secara istilah itu yang sudah diistilahkan oleh para ulama mutaakhirin itu adalah beberapa perkara atau beberapa persoalan itu yang ada kaitannya dengan akidah
manusia atau keyakinan manusia itu. Wahadhil masail tusamma fil Quran was sunnah al iman. Dan perkara-perkara ini atau hal-hal ini itu disebut dalam Quran dan sunnah sebagai iman gitu. Ya pasti, karena akidah dan iman itu juga pasti berkaitan dengan keyakinan manusia gitu. Fal-lafdhu al-haqiqiyyu alladhi aksarat an-nusus min iradihi huwa lafdzul iman. Lafadz yang hakiki atau lafadz yang sesungguhnya, yang sejatinya, yang itu banyak disebut oleh nas-nas gitu, yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul itu Al-Quran wa Sunnah, itu adalah lafadz iman. Walidzalika sama ba'du salaf ba'du ma katabuhu bil imani ismul akidah. Oleh sebab itu sebagian ulama salaf telah mengatakan bahwa telah mengarani gitu bahwa sebagian perkara itu dengan menyebutnya dengan menyebut iman itu dengan nama akidah gitu. Artinya sebagian ulama salaf itu juga ada yang menyebut iman itu sebagai akidah gitu. Iman itu juga akidah gitu. Akidah itu juga iman gitu sebagian ulama salaf itu. Nah, cuman wa in kanal waridu fil Quran was sunnah wa al iman. Cuman yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Sunnah dalam hal ini adalah iman gitu. Cuman dalam Al-Quran dan Sunnah itu disebutnya iman, bukan akidah gitu. Wa al-imanu. Qala Allah Ta'ala, ada dalilnya gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Wal kitabi wan nabiyyin gitu. Ila akhirih itu kan ada terusannya juga itu seharusnya. Wan nabiyyin terusannya wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqami wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Jelasnya dalam ayat tersebut dikatakan bahwasanya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, man amana billah wal yaumil akhir, dan hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi gitu, wal malaika wal kitabi wan nabiyyin. Jadi man amana, poinnya pada lafaz amana. Jadi wa in kana al-warida fil Quran was sunnah wa al-iman, yang dikehendaki oleh Al-Quran itu adalah menggunakan kata atau menggunakan nama al-iman gitu. Waqala an-nabi sallallahu alaihi, itu Al-Baqarah ayat 177. Waqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina sa'alahu sayyidina Jibril anil iman. Nabi juga telah berkata, Nabi SAW juga berkata ketika dia itu ditanya oleh Sayyidina Jibril tentang iman, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, rawahul Muslim. Jadi sebaiknya untuk beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, utusan-utusan Allah, hari akhir, beriman juga kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu tadi seputar penamaan tentang akidah dan iman. Nama-nama ilmu akidah itu banyak menurut ahli sunnah wal jami'ah. Ada yang menamainya dengan al-akidah, ada yang menamainya dengan al-iman gitu. Tapi kalau dari penjelasan ini tadi di paragraf terakhir, yang dikehendaki oleh Al-Quran dan Sunnah itu adalah kata iman dengan nama iman, karena ada ayatnya gitu dan ada hadisnya. Selanjutnya tapi bukan berarti menurut ulama yang lain bahwasanya tentang nama
akidah ini salah gitu, misalkan dinamai dengan tauhid atau usuluddin gitu atau akidah gitu, salah, enggak, juga benar juga gitu loh. Makanya dari awal dikatakan bahwasanya lil akidah al islamiyah asmaun muta'addidatun inda ahli sunnah wal jamaah minha al akidah wat tauhid wal iman wa usuluddin. Jadi dalam akidah Islam itu nama-namanya itu banyak menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang kedua yaitu at-tauhid. Wa min asma'il akidah as-sahihah at-tauhidu. Dari sebagian nama-nama akidah yang benar itu adalah diberi nama dengan at-tauhid gitu. Wa qad utliqa 'alal akidah as-sahihah ismut tauhid. Dan telah benar-benar mutlak bahwasanya nama tauhid ini adalah nama bagi sebuah akidah yang benar. Min babi tasmiyati syai' bi asyrafi ajzaihi. Jadi dari penamaan sesuatu, dari bab penamaan sesuatu ini itu juga tergantung mulianya bagian-bagian tersebut. Jadi gini, maksudnya dari kalimat min babi tasmiyati syai' bi asyrafi ajzaihi ini adalah nama tauhid ini pasti nama yang sahih, nama yang benar karena asyrafu ajzaihi. Karena bagian-bagian dari ilmu tauhid ini juga sangatlah mulia gitu loh. Ilmu tauhid bahas apa? Ilmu tauhid itu kan bahas tentang sifat Allah, itu perbuatan Allah, gitu. Sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, pembahasan atau ajza, bagian-bagian dalam ilmu tauhid itu kan mulia gitu kan. Pembahasan itu kan mulia. Pembahasan tentang sifat Allah, tentang perbuatan Allah, tentang zat Allah gitu kan. Itu kan mulia gitu kan. Itu ajza itu kan mulia gitu. Nah, oleh sebab itu karena ajza ilmu tauhid ini mulia, pasti nama ilmu tauhid itu juga mulia. Karena apa? Karena ajzanya mulia gitu loh. Tasmiyatus syai' itu. Jadi penamaan sesuatu itu juga bergantung pada apa yang ada dalam sesuatu tersebut gitu. Misalkan manusia. Manusia itu kan mulia. Menama manusia itu. Kenapa nama manusia itu mulia? Karena apa yang ada dalam manusia ini juga mulia. Misalkan dalam manusia itu ada akal, hati, gitu kan, perasaan, gitu kan. Ada sifat-sifat baik maupun buruk dalam diri manusia. Artinya itu juga hal yang baik gitu. Oleh sebab itu apa yang ada dalam manusia ini baik. Oleh sebab itu nama manusia itu juga ikut baik gitu. Begitu juga tauhid gitu. Apa yang ada dalam pembahasan tauhid, apa yang ada dalam ajzanya tauhid, perintilan-perintilan yang ada dalam tauhid itu baik gitu loh, sahih gitu. Oleh sebab asyraf gitu. Oleh sebab itu ismut tauhid itu juga baik, nama tauhid itu baik gitu. Li'anna tauhidallah azza wa jalla huwa asyrafu mabahisi ilmil akidah. Karena sesungguhnya tauhid kepada Allah gitu kan, azza wa jalla itu adalah semulia-mulianya pembahasan dalam ilmu akidah. Nah, pembahasan dalam ilmu akidah itu kan banyak ya. Banyak sekali ilmu akidah itu pembahasannya kan. Nah, yang paling mulia dari pembahasan tersebut di dalam pembahasan ilmu akidah itu adalah pembahasan mengenai tauhidullah. Itu pembahasan mengenai tauhid kepada Allah, beriman kepada Allah. Amal mabahis al-ukhra, adapun pembahasan yang lain itu adalah min imanin, pembahasan yang lain yang terkait dengan iman gitu kan. Selain iman kepada Allah itu adalah iman kepada bil malaikah wal kutub war rusul wal yaumul akhir gitu kan, wal yaumil akhir gitu kan. Pembahasan tentang iman kepada malaikat, kitab-kitab, putusan ustaz dan hari akhir, wal qada wal qadar, qada dan qadar. Habis itu pembahasan mengenai mabahisul imamah, pembahasan tentang pemimpin-pemimpin Islam ya, seperti Khulafaur Rasyidin kan, pembahasan tentang pemimpin Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Umayyah 1 2 3 gitu kan. Umayyah 1 dan 2, enggak ada 3 ya. Habis itu pembahasan tentang iman kepada sahabat wa ghairiha. Cuma asyraful mabahis, pembahasan yang paling mulia dalam ilmu tauhid gitu, selain pembahasan-pembahasan yang disebutkan tadi, dari pembahasan-pembahasan yang disebutkan tadi adalah pembahasan mengenai iman kepada Allah, tauhidullah gitu kan. Nah, fahiya, kita lanjutkan, fahiya ta'tamidu alaihi wa tastanidu ilaihi. Nah, pembahasan-pembahasan tadi, mabahis
mabahis ilmi tauhid tadi itu bergantung kepada ilmu tauhid, watastani itu ilai, dan bersandar pada ilmu tauhid gitu kan. Jadi pembahasan itu maksudnya juga bagian dari ilmu tauhid gitu loh. Pembahasan mengenai ilmu akidah tadi juga masuk bagian dari pembahasan tauhid gitu loh. Tauhid ini kan bahas tentang tauhid kan, nama tauhid kan gitu kan. Nah, nama tauhid itu mencakup juga pembahasan mengenai ilmu akidah gitu. Pembahasan tentang ilmu akidah, entah itu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kutub-kutub, kitab-kitab, iman kepada utusan-utusan dan lain sebagainya gitu kan. Idza huwa asasuha wa jawharuha itu. Fahiya tadkhulu fihi bil istilzam. Jadi ilmu tauhid itu menjadi dasar dari mabahis ilmil akidah. Begitu juga menjadi nilai atau poin dari mabahis ilmil akidah gitu. Nah, ilmu tauhid begitu juga di dalam ilmu tauhid tersebut gitu, atau mabahisul ilmil akidah, atau di dalam pembahasan ilmu akidah tersebut harus kita pegang teguh gitu. Jadi intinya tauhid ini juga sebuah nama akidah as-sahihah, nama akidah yang benar juga gitu kan. Nah, di antara tauhid yang sudah tertera tadi, yaitu tauhid kepada Allah, tauhid kepada malaikat, tauhid kepada kitab-kitab Allah, utusan-utusan Allah, atau iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab dan Rasulullah, itu adalah yang paling utama, asyraful mabahis atau asyraful iman, yaitu iman kepada Allah gitu. Nah, itu seputar tentang ilmu tauhid ya. Lanjut, yaitu mengenai usuluddin. Min asma'il akidah as-sahihah usuluddin. Dari sebagian nama-nama akidah yang benar yaitu adalah usuluddin. Wa qad utliqa al-akidah as-sahihah ismu usuluddin, dan telah benar-benar mutlak bahwasanya nama usuluddin ini adalah akidah yang benar, nama bagi sebuah akidah yang benar. Di anna usuluddin hiya ma yakumuddin 'alaiha, karena sesungguhnya usuluddin itu adalah adalah sesuatu yang itu mendasari agama gitu, yang menjadi pondasi agama. Wa tu'tabaru aslan lahu, dan dianggap juga itu sebagai dasar agama gitu. Lahu kembali ke agama. Wad-dinu al-islamiyu yaqumu ala aqidatit tauhid, fasairu umuruddin kulluha tubna 'alal aqidah. Dan agama Islam itu berdiri atau didasari atas akidah tauhid gitu. Fasairu umuruddin kulluha tubna 'alal aqidah. Oleh sebab itu perkara-perkara agama itu hampir semuanya itu dibangun di atas ilmu akidah gitu. Jadi oleh sebab dzalik ilmu akidah wa muhimun jiddan li durusiddin gitu, li tajriyaddin gitu. Ilmu akidah sangat penting untuk menjalankan agama gitu, karena dia pondasi agama. Nah, itu tadi terkait asma'u ilmil akidah inda ahlissunnah wal jamaah. Ada 3 ya. Yang pertama al-akidah, yang kedua iman, yang ketiga tauhid, dan yang terakhir usuluddin gitu. Nah, nastamir summa senabahas an sihhatul akidah wa fasaduhu, atau keabsahan akidah dan kerusakannya. Keabsahan dan kerusakan sebuah akidah. Sabata anna akidat mar'i hiya imanuhu al-jazimu alladhi yan'aqidu alaihi qalbuhu wa yahkumu bihi zihnuhu wa yattakhiduhu madhhaban wa dinan yadinu bihi. Jadi telah ditetapkan
Sesungguhnya akidah seseorang itu adalah imanuhu al-jazim, sebuah keimanan yang kuat yang terikat dalam hati orang tersebut. Dengan atas dasar keimanan tersebut, orang tersebut menetapkan sebuah hukum menggunakan akalnya, lalu dijadikan madhaban, jalan, wadinan, dan agama yang sedang dia peluk gitu, atau yang dia peluknya, yang dipeluknya. Artinya begini, akidah seseorang itu adalah sebuah imanuhul jazim, keimanan yang kuat gitu. Akidah itu keimanan yang kuat, yang mana keimanan kuat tersebut itu terikat dalam hati orang tersebut. Nah, dengan keimanan yang kuat tersebut, yang sudah terikat dengan hati tersebut, yahkumu bihi zihnuhu, orang tersebut, jadi atas dasar atau dengan dasar keimanan kuat yang ada dalam hatinya, orang itu menetapkan sebuah hukum menggunakan akalnya. Jadi menetapkan sebuah hukum yang itu menggunakan akal itu juga atas dasar iman gitu. Jangan hanya menggunakan akal dalam membuat hukum tanpa adanya iman gitu. Biasanya hukumnya ini dibuat untuk seenaknya saja gitu loh, untuk enak-enakan saja, untuk mengentengkan agama gitu. Jadi akal kalau digunakan untuk buat hukum tanpa didasari sebuah keimanan yang kuat, maka dia bisa dibilang fasik gitu kalau kata para ulama tasawuf tuh. Oleh sebab itu, yahkumu bihi zihnuhu. Jadi dengan iman yang kuat itu, orang tersebut menggunakan akalnya untuk membuat sebuah hukum, untuk menetapkan sebuah hukum. Nah, dari situ wayattakhidhuhu, dijadikan juga itu kan hukum dan keimanan tersebut itu madhaban, jalan, wadinan, dan agama yadinu bihi, yang dia peluknya gitu loh. Jadi agama yang dia peluk, jalan yang dia jalanin dalam hidupnya itu adalah atas dasar sebuah keimanan yang kuat yang terikat dalam hatinya. Lalu dengan keimanan kuat tersebut, orang tersebut menetapkan sebuah hukum menggunakan akalnya gitu. Jadi hidup dan artinya jalan hidup dia itu semuanya didasari atas dasar keimanan yang kuat gitu loh. Itu adalah akidah seseorang. Akidah itu seperti itu gitu loh. Makanya orang kalau hidupnya sempoyongan, pasti akidahnya nggak kuat gitu loh. Kalau hidupnya rusak gitu, penuh dengan dosa hidupnya, berarti akidahnya nggak kuat, imannya nggak kuat gitu loh. Karena orang yang hidupnya dikelilingi dengan rasa taubat, dikelilingi dengan hal baik, itu adalah hidup orang yang mempunyai keimanan yang kuat gitu loh. Mempunyai akidah yang kuat. Bighadzin nazar an sihhatiha, lanjut, bighadzin nazar an sihhatiha wa fasadiha. Artinya menundukkan pandangan tentang keabsahan dan kerusakan akidah gitu. Jadi pandangan atau rasionalitas akal itu nomor 2, nomor 1 tetap iman. Walihada yufraku bainal aqaid. Oleh sebab itu, dari penjelasan tadi, dari pengertian tadi, dari statement sebelumnya, maka dibedakan berbagai akidah gitu loh. Maka di antara akidah gitu, dibedakan di antara akidah-akidah gitu, atau bahasa enaknya dari penjelasan sebelumnya, maka dibedakan berbagai akidah gitu. Akidahnya apa aja? Ada akidah yang shahihah, ada akidah yang ghairu shahih atau yang fasidah gitu. Hadhihi aqidatun shahihatun. Yang pertama, fayuqalu hadhihi aqidatun shahihatun. Akidah yang sah atau yang benar. Nadron liqiyamil hujjati wal burhani ala sihhatihi. Akidah yang sah itu yang bagaimana? Yang itu berdasarkan nadron, berdasarkan liqiyamil hujjati wal burhani ala sihhatihi, berdasarkan adanya hujjah dan bukti ala sihhatihi, atas keabsahan akidah tersebut. Jadi akidah tersebut itu dikatakan sah atau benar ketika ada bukti dan hujjah yang menyatakan bahwasanya akidah ini memang benar dan sah. Contohnya seperti apa? Kal i'tiqadi
kal i'tiqadil mu'minina bitafarrudillahi ta'ala fima yakhtassu bihi wa yajibu lahu. Contohnya seperti i'tiqadnya orang-orang mukmin gitu. Keyakinannya orang-orang mukmin tentang keesaan Allah Ta'ala terhadap apa yang khusus ada pada diri Allah atau yang wajib ada pada diri Allah gitu. Jadi orang-orang mukmin itu yakin gitu loh kalau Allah itu esa gitu loh. Allah itu esa, entah itu apa yang khusus ada pada diri Allah zatnya atau apa yang wajib ada pada diri Allah, misalkan sifat wajib Allah gitu loh. Wa i'tiqadihim butlana taswiyati ghairihi bihi fi dzat wa sifat wal af'al. Contoh lain akan keabsahan akidah adalah seperti halnya i'tiqadihim, keyakinan orang-orang mukmin terhadap batalnya penyamaan Allah dengan sesuatu yang lain, entah itu fi dzat wa sifat wal af'al, entah itu dalam zatnya, sifatnya atau af'alnya. Jadi orang-orang mukmin itu kan juga punya keyakinan bahwasannya penyamaan Allah dengan selain Allah itu adalah sesuatu yang batal, sesuatu yang salah gitu loh. Orang mukmin kan punya keyakinan seperti itu. I'tiqadihim batlani taswiyati ghairihi bihi gitu loh. Jadi orang mukmin tuh punya keyakinan akan batalnya atau salahnya penyamaan Allah dengan selain Allah gitu. Nah, ini i'tiqad yang benar gitu loh. Kalau punya i'tiqad atau keyakinan yang meyakini bahwa Allah ini batal atau salah jika Allah ini disamakan dengan hal lain, maka itu keyakinan yang benar. Entah itu disamakan dari sisi zatnya, sifatnya atau perbuatannya gitu. Wa dzalika li anna dzatallahi la yushbihu zawatal makhluqina. Nah, oleh sebab itu sungguhnya zat Allah itu tidak bisa diserupakan dengan zatnya para makhluk-makhluk Allah gitu. Wa sifatuhu la tushbihu sifatal makhluqina. Begitu juga dengan sifat Allah gitu, tidak bisa disamakan dengan sifat para makhluknya. Selanjutnya, wal aqidatu al-islamiyatu as-sahihatu, akidah Islam yang benar atau yang sah, hiya allati dallat 'alaiha usulul islami minal kitabi wa sunnati wa ijma'il a'immati al-mujtahidina radhiyallahu anhum. Jadi makna enaknya ya, makna sederhananya untuk mudah memahami bahwa akidah Islam yang benar itu adalah akidah yang didasarkan atau disandarkan kepada kitab, sunnah dan ijma' para mujtahid mutlak gitu, radhiyallahu anhum. Jadi akidah atau keyakinan yang itu disandarkan atau didasarkan dengan kitab Al-Quran, lalu sunnah, lalu ijma'nya ulama, khususnya a'immatul mujtahidin, mujtahid yang mutlak, maka itu adalah akidah yang benar gitu, akidah yang sah. Kalau akidah itu bersandar selain ketiga hal itu, masih diragukan keabsahannya gitu. Akidah yang benar-benar mutlak sah gitu. Al-aqidah al-islamiyah as-sahihah itu tastanidu alal kitab was sunnah wa ijma'il a'immah al-mujtahidin. Jadi yang disandarkan itu atas dasar kitab, sunnah dan ijma'nya a'immatul mujtahidin atau mujtahid mutlak. Wa hiya al-imanul jazim billah. Jadi akidah Islam yang benar itu seperti halnya, contohnya al-iman al-jazim, keimanan yang kuat billahi kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir atau hari kiamat, wal qadri khairihi wa syarrihi, dan juga kepada takdir entah itu yang baik maupun yang buruk. Wal imanu bikulli ma jaa bihil Qur'an, begitu juga dengan iman kepada segala hal yang datang dari Al-Quran. Wa kulli ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitu juga iman kepada apapun yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal akhbari wal ahkami, entah itu berupa khabar ataupun berupa hukum gitu. Wa ma khalafal, selanjutnya wa ma khalafal haqqu fahuwa i'tiqadun batilun liqiyamid dalili ala butlanihi. Jadi
perkara yang itu bertolak belakang atau mengingkari kebenaran, itu adalah i'tikad yang batal gitu, atau keyakinan yang batal gitu. Yang batal karena ada sesuatu atau bukti yang menunjukkan kebatalan tersebut gitu. Wa ma khalafal haqqu. Jadi sesuatu yang itu mengingkari kebenaran gitu, itu adalah keyakinan yang batal gitu. Ya pasti gitu kan, lawan katanya batal kan benar gitu loh. Kalau i'tikad batil berarti dia mengingkari kebenaran gitu loh. Berarti dia tidak sepakat dengan kebenaran gitu loh. Maka dia disebut dengan i'tikadun batilun. Jadi keyakinan yang batal atau keyakinan yang fasidun, keyakinan yang rusak gitu loh. Nah, keyakinan yang rusak ini likiyamid dalili ala butlanihi, harus dibuktikan juga dengan sesuatu yang membuat dia itu batal gitu loh. Misalkan apa yang membuat bukti, apa yang membuktikan, yang bisa membuktikan bahwasanya keyakinan ini benar-benar batal gitu loh. Contohnya seperti ka'itiqadin Nasara, keyakinannya orang-orang Nasrani gitu. Itu kan jelas gitu loh. Jelas bahwasanya keyakinan orang-orang Nasrani itu adalah bukti bahwa i'tikadnya itu batal gitu loh. I'tikadnya itu fasid, i'tikadnya itu nggak benar, keyakinannya nggak benar menurut Islam. Seperti halnya keyakinannya orang-orang Nasrani, annallaha ta'ala huwa al-masih ibnu Maryam gitu loh. Jadi orang-orang Nasrani itu meyakini bahwanya sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih gitu loh, yang mana itu adalah anaknya Maryam gitu loh. Au annahu salisu salasa, atau sungguhnya Allah itu punya konsep trinitas. Nah ini kan nggak benar gitu. Nah ini jelas i'tikadun batilun gitu, karena Allah dibilang ikut konsep trinitas gitu. Atau wa i'tikadul musyrikina, i'tikadnya orang-orang musyrik, ana asnamahum wa awsanahum alihatun ma'allah tuqarribuhum ilallah gitu. Au tashfa'u lahum indahu. Jadi orang-orang musyrik ini berkeyakinan bahwasanya asnamahum wa awsanahum alihatun ma'allah. Jadi berhala-berhala mereka, patung-patung mereka itu adalah Tuhan yang itu bersama dengan Allah. Artinya kalau bahasa kerennya tuh manifestasi Allah. Jadi patung dan berhala-berhala itu dianggap sama orang-orang musyrik itu sebagai manifestasi Allah, perwujudan Allah di bumi. Itu sarana untuk mengenal Allah yang benar-benar Allah. Nah itu kan nggak boleh gitu, jadikan manifestasi patung-patung itu gitu. Tuqarribu ilallah, dan itu mereka berbuat seperti itu semata-mata untuk mendekatkan diri pada Allah, padahal niatnya benar, tuqarribu ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah yang benar ya, Allah yang Tuhan kita, tapi caranya salah. Mereka menyembah patung dan menyembah berhala. Nah ini kan juga salah, i'tikad batil gitu loh. Aw tashfa'u lahum indahu, atau mereka minta pertolongan ke patung itu gitu loh, minta pertolongan ke patung gitu loh, meskipun itu sebenarnya untuk sarana untuk jadi seolah-olah patung itu Allah, cuma dia juga punya keyakinan Allah itu ada, tapi dia tetap menganggap patung itu Allah gitu loh, meminta pertolongan kepada patung dan berhala. Nah itu kan nggak boleh, itu musyrik gitu. Selanjutnya wa i'tiqadu ba'dul muntasibina lil Islam anallaha mustaqirun alal arsy gitu, atau orang-orangnya atau keyakinannya sebagian orang-orang yang berafiliasi atau bergabung kepada Islam tapi punya keyakinan sesungguhnya Allah itu mustaqirun alal ars, Allah itu menetap atau berdiam diri duduk di atas ars. Nggak boleh, mutajasimin nanti jatuhnya. Atau orang-orang yang menyamakan Allah itu kayak manusia gitu, Allah duduk ya duduk kayak manusia gitu kalau Allah duduk. Terus kalau menafsiri ayat Quran itu yang yadullah itu tangan Allah itu dia ditafsiri juga Allah punya tangan kayak manusia. Nah itu nggak boleh, itu i'tikad yang salah. Sama halnya kayak ini tadi gitu loh, dia Islam gitu loh, cuma dia punya pemikiran bahwasanya Allah itu mustaqirun alal ars, berdiam diri duduk di atas ars, duduk gitu loh, kayak orang duduk di atas ars. Allah kan nggak boleh dibayangin zatnya, zat Allah itu kan nggak boleh dibayangin gitu loh, nggak boleh membayangkan zat Allah itu. Kalau
Kalau tafakkur an sifatillah, tafakur atau berpikir tentang sifat-sifat Allah, perbuatan Allah ya nggak apa-apa. Tapi kalau zat Allah ya nggak boleh kita pikirkan gitu, bentuknya kayak gimana, Allah kayak gimana gitu, itu nggak boleh gitu. Nah ini ada orang Islam tapi dia meyakini maksudnya Allah itu mustaqirun alal arsy. Nah ini nggak boleh, mustaqirun alal arsy wa ghairi dzalik minal i'tiqadil batilah, dan lain sebagainya yang itu juga termasuk dari i'tiqad yang batilah gitu. Selanjutnya tentang asasun wa mauqiful aqidah al-islamiyah, yaitu dasar atau pondasi dan kedudukan akidah Islam. Ittafaqa ulama sunnah ala anna al-Qur'an asasun yahtaju bihi fil umuril i'tiqadiyah min ghairi ishtaratin aisyaratin. Artinya telah sepakat ulama ahli sunnah bahwasannya Al-Quran itu adalah dasar yang dibutuhkan di dalam segala urusan akidah gitu, tanpa syarat gitu, tanpa syarat apapun gitu. Jadi Al-Quran itu adalah dasar utama yang dibutuhkan dalam urusan akidah gitu. Amal ihtijaju bil hadis fi umuril i'tiqadiyah, adapun pengambilan hujah berupa hadis dalam urusan i'tiqad gitu. Kalau Al-Quran tadi tanpa syarat kan dalam pengambilan hujah gitu untuk masalah i'tiqadiyah gitu, untuk masalah akidah. Nah hadis, untuk masalah hadis dalam pengambilan hujah itu mempunyai syarat. Istaratu ulama madhab al-Hanafi, telah mensyaratkan ulama madhab Hanafi, ulama madhab Hanafi, yaitu hadisnya harus al-masyhurun awil mutawattiru lil ihtijaji fi umuril aqaid dunal ahadith. Jadi hadisnya ini harus masyhur atau mutawatir itu untuk pengambilan hujah di dalam masalah akidah gitu. Bukan hadis yang ahad, dunal ahad gitu. Hadis masyhur dan mutawatir itu harus sahih gitu. Bahkan mutawatir itu syaratnya untuk, menurut beberapa ulama hadis itu perawinya harus 9. Bahkan ada yang mensyaratkan perawinya harus 20 gitu. Perawinya juga harus lulus kualifikasi rijalul hadis, misalkan harus dobel soder, muru'ah gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi ketat untuk masalah hadis yang itu masuk kategori masyhur dan masuk kategori mutawatir. Kalau hadis yang masuk kategori ahad itu nggak bisa dijadikan hujah untuk masalah i'tiqadiyah atau masalah i'tiqad al-umur al-i'tiqadiyah. Fahadzani yahtaju bihima ayil masyhur wal mutawatir fil i'tiqad kama yahtaju bihima fil ahkam. Nah, dua hal ini yaitu hadis masyhur dan hadis mutawatir itu dalam i'tiqad itu seperti halnya juga dibutuhkan di dalam masalah hukum. Jadi nggak hanya dalam masalah i'tiqad saja gitu loh, hadis masyhur dan hadis mutawatir itu, tapi juga dalam masalah-masalah hukum. Jadi masalah-masalah hukum itu juga menggunakan hadis masyhur dan hadis mutawatir. Kalau Al-Quran kan tanpa syarat jika dijadikan hujah. Kalau hadis masih harus ada syaratnya, yaitu masyhur dan mutawatir. Amma ma nazala anhuma fala yahtaju bihi fil aqaid illa fil ahkam gitu. Adapun sesuatu yang telah turun dari keduanya, yaitu dari hadis masyhur dan hadis mutawatir, itu tidak dibutuhkan di dalam masalah akidah. Tapi kalau dalam masalah hukum itu tidak apa-apa. Jadi untuk yang ada di bawahnya hadis masyhur dan hadis mutawatir itu banyak. Ada hadis-hadis yang itu kelasnya di bawah hadis masyhur dan mutawatir itu banyak. Nah itu kalau masalah akidah itu nggak bisa dijadikan hujah hadis-hadis yang di bawah masyhur dan di bawah mutawatir. Tapi kalau masalah hukum itu masih bisa dijadikan hujah hadis yang di bawah mutawatir derajatnya dan di bawah masyhur derajatnya. Wa min ahlil hadis may yahtaju bima dunahu idza sahal hadis bi isnadin nadhif wattafaqa ala tawsiki rawatihi walau lam yarawhu illa wahidin an wahidin. Menurut ahli hadis, barang siapa yang membutuhkan
suatu perkara atau suatu hujah gitu, sesuatu selain hadis, misalkan selain hadis apapun itu, misalkan khobar, kan ada yang namanya khobar, ada juga yang namanya asar gitu, ada juga yang namanya sunnah. Jadi sesuatu selain hadis lah, terserah apa itu, jika dia soha, jika dia itu sah gitu, biisnadi nadif, dengan sanad yang bersih gitu, wattafaqo, maka itu disepakati ala tausiki rawatihi gitu, maka telah disepakati dengan kuatnya riwayat, walau lam yarohu illa wahidin an wahid, meskipun tidak melihat rawi tersebut satu persatu gitu, itu masih bisa gitu dijadikan hujah gitu, yang selain hadis ya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tauhidullah. Fa'in ilmu tauhid wa asasu aqaidil islami. Adapun ilmu tauhid itu adalah dasar kaidah-kaidah akidah Islam wal akami syariah, dan dasar kaidah-kaidah hukum-hukum syariat, minha ma yata'allaqu bil i'tiqad, hukum syariat yang berkaitan dengan masalah i'tiqad gitu. Wal ilmu al muta'allaqu biha yusamma ilmu tauhid wa sifat, dan ilmu yang berhubungan dengan itu tadi aqaid al-Islam dan ahkam syariah, itu adalah disebut dengan ilmu tauhid dan ilmu sifat gitu. Ilmu tauhid atau ilmu sifat. Wa minha ma yata'allaqu bi kaifiyatil amal. Nah, di antara hukum-hukum syariat itu adalah maksudnya sesuatu yang berhubungan dengan kaifiyatil amal, tata cara dalam beramal gitu kan. Wal ilmu al muta'allaqu biha yusamma ilmu syara'i wal ahkam, dan ilmu yang berhubungan dengan ahkamus syariah itu disebut dengan ilmu syara'i wal ahkam, ilmu syariat dan ilmu hukum gitu. Fayakunul ilmu billah wa rusulihi wa asyraful ulum. Adapun ilmu tentang Allah dan utusan Allah itu adalah ilmu yang paling mulia gitu. Jadi ilmu yang membahas tentang Allah dan Rasulnya dan utusannya itu adalah ilmu yang paling mulia. Likauni asasul ahkami asyariati gitu loh. Karena keberadaannya itu menjadi sebuah pondasi hukum syariat gitu. Ilmu tentang Allah itu tadi keberadaannya menjadi pondasi hukum-hukum syariat. Baghayatuhu, dan tujuan ilmu tersebut yaitu al-fauzu bisa'adati ad-diniyah wa dunyawiyah, yaitu untuk keberuntungan dalam memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa barahinuhu al-hujaj al-qat'iyah, dan argumen-argumen atau bukti-bukti ilmu tersebut itu berupa hujjah atau berupa argumen yang qat'i gitu. Jadi ilmu tersebut itu mempunyai bukti-bukti kuat gitu, bukti-bukti yang qat'i, entah itu min aqliyatin wa sam'iyatin, entah itu bukti yang coraknya berupa corak akliyah atau rasionalitas gitu, rasional gitu, bukti-bukti rasional gitu, yang itu pakai kacamata akal, atau sam'iyat atau bukti-bukti yang non rasional, misalkan dari teks Al-Quran atau sunnah gitu. Hadzal ilmu yusamma ilmu tauhidi wa ilmu usulin, dan ilmu ini disebut dengan ilmu tauhid dan ilmu usuluddin. Qala Imam Al-Imam Al-Junaid radhiyallahu anhu, telah berkata Imam Junaid radhiyallahu anhu, dia berkata seperti apa? At-tauhidu ifradul qadim minal muhdasi. Jadi ilmu tauhid itu memisahkan antara al-qadim dan al-muhdas, sesuatu yang kekal dan sesuatu yang baru. Artinya apa? Aila tusyabihu bainal qadim wa huwa Allah wal muhdas wa huwal makhluk. Jadi tidak menyerupakan antara al-qadim yaitu Allah dan al-muhdas yaitu makhluk gitu. Jadi ilmu tauhid itu membedakan antara Allah dan makhluk gitu.
Wa muraduhu bil qadim alladzi la bidayata lahu. Yang dimaksud atau yang dikehendaki dengan kata qadim atau kekal itu adalah la bidayata lahu, yang tidak mempunyai permulaan. Allah kan qadim atau maha dahulu gitu. Maha dahulu itu adalah la bidayata lahu, artinya tidak mempunyai permulaan gitu. Jadi dia tidak dilahirkan gitu, tidak ada permulaan baginya. Berbeda dengan wal muhdas alladzi lahu bidayata liwujudihi wa huwa al makhluk. Berbeda dengan al muhdas, yang dimaksud muhdas atau baru itu adalah alladzi lahu bidayatu liwujudihi, yaitu dia mempunyai permulaan untuk keberadaannya, atau bisa disebut dengan wujud makhluk. Kita kan pasti ada permulaan gitu. Kita pasti dilahirkan kan, diawali dengan sebuah kelahiran, penciptaan. Nah, itu yang disebut dengan muhdas. Nah, ilmu tauhid membedakan antara itu tadi, al-qadim yang tidak mempunyai permulaan dan al-muhdas yang mempunyai permulaan. Wa tauhidu awwalu khitab yajibu 'alal mukallafin. Nah, ilmu tauhid ini juga menjadi perintah awal bagi menjadi awal perintah pertama yang diwajibkan bagi seorang mukallafin. Artinya orang yang sudah mukallaf ini pertama kali diwajibkan untuk belajar ilmu tauhid, karena ini ilmu tentang Allah. Wa ilaihi ta'at al-anbiya war rusul. Begitu juga nabi dan rasul itu juga telah menyiarkan ilmu tauhid ini, telah menganjurkan atau mendakwahkan ilmu tauhid ini. Agar apa? Agar senantiasa dipelajari oleh para penganutnya, para umatnya gitu. Wabi nazalat al-kutub as-samawiyah. Nah, dengan ilmu tauhid ini telah turunlah kitab-kitab samawi. Jadi kita kalau nggak belajar ilmu tauhid, kita juga sulit akan percaya dengan kitab-kitab samawi, karena kitab-kitab samawi itu adalah kitab yang berasal dari langit, yang itu hanya bisa 90% hanya bisa dibenarkan dengan sebuah kepercayaan. Nah, ilmu tauhid itu rata-rata sumbernya adalah sumber kepercayaan, sumber keimanan gitu. Jadi dasar beragama seseorang itu adalah ilmu tauhid gitu. Kalau ilmu tauhidnya tidak kuat, idalan nukawi imana nabi ilmi tauhid falanastati'u an-nadina fid dunya. Jadi kita akan sulit beragama di dunia ini karena lemah ilmu tauhid kita gitu loh. Karena ilmu tauhid ini menjadi dasar dari segala amal gitu. Khususnya untuk mempercayai kitab-kitab samawi gitu, karena kitab-kitab samawi itu adalah kitab yang berasal dari Allah gitu. Kitab yang berasal dari sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, tapi hanya bisa kita yakini gitu. Rawa al-Hafidz al-Khatib al-Baghdadi fi tarikhihi bi isnadihi ila Zunnan al-Misri al-mutawaffa sanah mi'ataini khamsatin wa arba'ina hijriyah. Telah diriwayatkan oleh al-Hafidz Khatib al-Baghdadi di dalam karangannya dengan isnad-isnadnya juga kepada Zunnan al-Misri, yang itu juga wafat pada tahun 245 Hijriyah. Wa huwa Ibrahim bin Taubah. Yang dimaksud dengan al-Hafidz al-Khatib al-Baghdadi ini adalah Ibrahim bin Taubah. Qala, dia telah berkata, Muhammad tasawwarat bibalika fallahu bikhilafi dzalik. Jadi ketika kita menggambarkan sesuatu, ketika kita menggambarkan perbuatan kita, maka Allah akan berbeda dengan apa yang kita gambarkan. Artinya antara kita dan Allah ini berbeda. Gambaran kita dan gambaran Allah ini berbeda gitu loh. Seperti halnya pandangan kita dengan pandangan Allah berbeda. Perbuatan kita dengan perbuatan Allah berbeda. Jadi bukan berarti apa yang kita kehendaki ini sama dengan yang dikehendaki oleh Allah, karena Allah punya kehendak sendiri gitu loh. Allah punya gambaran tersendiri. Begitu juga kita gitu loh. Kita punya gambaran tersendiri, tapi itu misalnya kita ingin menggambarkan sesuatu, tapi itu bukan seperti yang kita gambarkan. Artinya Allah itu punya kehendak sendiri gitu. Nah, itu juga ada di penjelasan selanjutnya.
Wa ma'khudun min makna qaulihi ta'ala, ini diambil dari sebuah makna firman Allah yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un. Artinya Allah itu tidak bisa disamakan dengan apapun gitu loh. Misalkan kita ingin menggambarkan sesuatu atau menggambarkan sesuatu yang itu sekiranya juga menurut kita sama dengan kehendak Allah, ya tidak bisa begitu, karena Allah punya maksud sendiri akan sesuatu tersebut gitu loh. Jadi berusaha boleh, tapi tetap hasil akhir itu ada pada tangan Allah gitu. Kita boleh berprediksi gitu. Kita boleh menggambarkan, boleh berprediksi, boleh berprasangka, boleh meyakini sesuatu. Lebih tepatnya kita boleh berprediksi gitu, tapi tetap hasil akhir ada pada tangan Allah. Apa yang kita prediksi, apa yang kita tebak, apa yang kita gambarkan itu belum tentu tepat di mata Allah, karena Allah punya kehendak sendiri gitu. Makanya itu laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk gitu. Kapasitas keilmuan kita tidak sebanding dengan apa yang ada pada diri Allah gitu. Jadi kita nggak bisa mengukur seberapa jauh pengetahuan, seberapa jauh kehendak Allah, itu kita tidak bisa mengukur gitu, karena kapasitas kita tidak cukup untuk ke situ. Itu terletak pada surat Asy-Syura ya, ayat 11. Summa tauhidullah yanqasimu ala salasati aqsamin. Al-awwal ya'ni tauhiduz zat, summa tauhidus sifat, summa tauhidul af'al. Fa amma tauhiduz zat ma'nahu anna tuwahhidallahu ta'ala fi zatihi. Makna dari tauhid zat ini adalah mengesahkan Allah di dalam zatnya. Wa zatullahi ma'nahu haqiqatullah allati la yushbihu al-haqa'iq. Dan zat Allah itu maknanya adalah hakikat Allah. Zat Allah itu hakikat Allah, yang mana hakikat tersebut tidak bisa disamakan dengan hakikat-hakikat yang lain. Fazatullahi la yushbihu zawatal makhlukina. Maka zat Allah itu tidak bisa diserupakan juga dengan zatnya para makhluk. Fala yushbihu az-zaw'u wala az-zulamu. Begitu juga zat Allah itu tidak bisa diserupakan dengan sinar, cahaya gitu, dengan terang. Begitu juga tidak bisa disamakan dengan kegelapan gitu. Zatullah la yahtaju ila makanin wala ila jihatin min jihati. Zat Allah itu tidak membutuhkan tempat gitu untuk berpijak, ataupun tidak membutuhkan arah untuk berkehendak. Makanya sebelumnya dikatakan bahwa i'tiqadu ba'dul muntasibin lil Islam annahu mustaqirun alal arsy. Jadi yang berpikir bahwasanya Allah itu berdiam diri atau duduk di arsy itu tidak benar. Itu tidak bisa dibenarkan akidah seperti itu, karena sesungguhnya Allah la yahtaju ila makan, tidak membutuhkan tempat. Nah, itu yang disebut dengan tauhidus zat. Selanjutnya tauhidus sifat. Tauhidus sifat, sifatullah la tushbihu sifatul makhlukina. Jadi sifat Allah itu tidak bisa diserupakan juga dengan sifat para makhluk. Li'anna sifatallahi azaliyatun wa sifatul makhlukina hadisatun. Karena sesungguhnya sifat Allah itu azali. Azali itu kekal abadi. Sedangkan sifatnya para makhluk itu hadisatun, baru itu tidak abadi. Segala sesuatu yang baru gitu, segala sesuatu yang baru itu berarti dia mempunyai permulaan, awal penciptaan gitu loh. Itu dia adalah tidak kekal. Yajuzu 'alaiha at-tatawwur wa at-takhayyur. Nah, sesuatu yang baru ini pasti dia itu tatawwur dan at-takhayyur, berkembang dan terus berubah gitu. Segala sesuatu kan pasti berkembang dan berubah, yang itu sifatnya hadisah. Misalkan kita saja, kita manusia ini hadisah karena kita terus berkembang dan terus berubah gitu. Dari masa kecil sampai masa tua, tubuh kita terus berubah,
pohon berubah, bumi berubah, semuanya pasti berkembang dan berubah. Nah, hal-hal yang bersifat berkembang, berubah, ini adalah hal-hal baru, gitu. Hal-hal yang tidak kekal, gitu. Dan itu berbeda dengan zat Allah yang bersifat azaliyatun, abadi. Selanjutnya, fala yattasifullah bisifati lam yakun muttasifan biha fil azali. Maka Allah itu tidak bisa disifati dengan segala sifat yang itu tidak bersifat azali. Artinya gini, segala sifat Allah itu adalah sifat azali. Oleh sebab itu, jika ada sifat yang itu tidak bersifat azali, misalkan sifat itu bersifat hadisah, yaitu tadi misalkan berkembang atau baru, maka itu tidak bisa dilekatkan kepada sifat Allah. Itu nggak bisa dilekatkan dengan zat Allah, sifat tersebut. Karena segala sesuatu atau segala sifat yang bisa dilekatkan dengan zat Allah itu harus sifat azali, harus sifat yang kekal, gitu. Fallahu ta'ala munazzahun anil ittisafi, gitu. Fallahu ta'ala munazzahun an ittisafi bil hawadis, gitu. Maka Allah itu bersih dari sifat-sifat hawadis, sifat-sifat baru, gitu. Wa kadzalika sifatullahi ta'ala hiya qadimatun ay azaliyatun. Dan begitu juga, ini pengulangan, begitu juga sifat Allah itu qadim atau azali, gitu. Qadim itu tidak ada permulaan, artinya juga kekal, itu loh. Azali ay azaliyat, maksudnya adalah kekal. Wali ahamiyati hadzal bahas, qala Imam Abu Hanifah, poin penting dari pembahasan ini telah berkata Abu Hanifah, poin pentingnya, mangqala bi hudusi sifatillahi aw syakku aw tawaqqafu fahuwa kafir. Ini sangat bahaya, gitu. Barang siapa, Imam Abu Hanifah berkata, barang siapa yang itu meyakini bahwasanya sifat Allah itu hudus, gitu, intinya gitu, meyakini bahwa sifat Allah itu hudus, sifat Allah itu baru, tidak azali, atau itu dia ragu akan keazalian sifat Allah, gitu, akan kekekalan sifat Allah, atau tidak ragu akan sifat-sifat Allah, gitu saja, atau tawakuf itu stagnan, berhenti stuck, gitu, berhenti untuk meyakini bahwasanya sifat Allah itu azali, bahwasanya sifat Allah itu kekal, maka dia itu kafir. Itu poin pentingnya di situ, statementnya Imam Abu Hanifah. Jadi barang siapa yang dia itu meyakini bahwa sifat Allah itu kudus, baru, atau hanya ragu saja, dia ragu akan sifat Allah, gitu, atau bahkan dia berhenti untuk meyakini bahwasanya sifat Allah itu kekal, maka dia itu kafir. Zakarahu fi kitabil fiqhi al-akbar. Hal ini telah disebutkan di dalam kitab fikih al-akbar. Akbar itu fikih yang masyhur, fikih yang besar. Selanjutnya tauhidul af'al. Allah Ta'ala yaf'alu bima'na al-ikhraji minal adami ilal wujudi. Allah Ta'ala yaf'al atau melakukan sesuatu, itu maknanya adalah Allah mewujudkan dari ketiadaan menuju keberadaan, atau mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu artinya tauhidul af'al. Allah Ta'ala yaf'alu bima'nal ikhraji minal adami ilal wujudi. Jadi Allah melakukan sesuatu, itu maknanya adalah Allah mewujudkan dari ada menuju dari tidak ada menuju ada, gitu loh. Menciptakan dari ketiadaan menuju sesuatu yang ada. Wala fa'ilun ala hadzal wajhi illallah, dan tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, gitu loh. Artinya pencipta tunggal itu adalah Allah, gitu. Pencipta dari ada menuju ada tadi. Kita kan awalnya nggak ada, terus habis itu ada. Nah, itu penciptanya adalah Allah. Fallahu yaf'alu fa'lan.
Allahu yaf'alu fa'allahu ta'ala yaf'alu fa'lan biqudratihi al-azaliyah tu wa bitakwinihi al-azali bila mubasyarah wala mumasah li syai'in. Jadi Allah melakukan sesuatu dengan kehendaknya, dengan kehendak azalinya gitu. Dan dengan penciptaan yang azali, artinya kemampuan menciptakan, maha menciptakan. Allah kan maha menciptakan juga, maha menciptakan yang azali, mempunyai sifat maha menciptakan yang azali. Bila mubasyaratin wala mumasatin li syai'in, tanpa ada jeda maupun tanpa ada campur tangan dari segala sesuatu. Jadi benar-benar mutlak penciptaan itu berasal dari kehendak Allah gitu. Berasal dari maha menciptakannya Allah tanpa ada jeda bila mubasyaratin. Nggak harus kayak manusia yang butuh proses ketika menciptakan sesuatu. Nah Allah ini nggak butuh proses, nggak butuh waktu, kun fayakun gitu, langsung ada, wala mumasatin, dan tidak ada ikut campur tangan dari siapapun itu. Ya memang mutlak dari Allah itu yang menciptakan. Wa yarju ila tauhidil af'al ay anna Allah huwa alladhi fa'alahu la yakhtalifu asaruhu bukan la yakhtalifu, ini la yatakhallafu asaruhu, ya yatakhallafu, artinya ikhraj tadi, penciptaan tadi adalah tauhidul af'al. Jadi dari menciptakan dari ada kepada, dari tidak ada ke ada, itu adalah tauhid af'al. Artinya sungguhnya Allah itu menciptakan sesuatu itu tanpa meninggalkan bekas gitu. Nggak ada bekasnya gitu. Langsung celing, langsung ada gitu, tanpa berbekas sama sekali gitu. Fa idza sya'a husulu syai'in isri muzawalatil makhluqi syai'an hasala la mahalalata. Hasolala mahalalata ini ya pasti tidak bisa tidak, pasti berhasil gitu. Jika Allah itu berkehendak untuk menciptakan sesuatu, tadi kan dikatakan bahwasanya Allah itu menciptakan sesuatu tanpa meninggalkan bekas gitu, tanpa ikut campur dari pihak manapun gitu ketika menciptakan sesuatu. Tapi jika Allah itu berkehendak menciptakan sesuatu dan itu melibatkan makhluk gitu untuk penciptaan sesuatu ini, maka itu juga akan hasolala mahalalata. Hasolala mahalalata itu la mahalata, itu akan pasti juga tercipta gitu, pasti berhasil juga gitu loh, pasti terjadi juga gitu loh, tidak bisa tidak gitu. Misalkan kayak penciptaan manusia ini kan juga melibatkan manusia yang lain gitu loh. Misalnya kita dilahirkan oleh ibu kita, ada proses perkawinan hingga akhirnya melahirkan manusia, itu kan melibatkan makhluk kan. Muzawalatul makhluk itu melibatkan makhluk. Jadi memang ada beberapa penciptaan itu yang melibatkan makhluk gitu. Tapi itu atas kehendak Allah gitu. Kalau nggak atas kehendak Allah ya nggak bisa gitu. Jadi keterlibatan pun juga diciptakan oleh Allah. Proses keterlibatan makhluk itu juga diciptakan oleh Allah. Itu. Yang dimaksud Allah itu menciptakan tanpa terlibat sesuatu pun, atau tanpa campur tangan sesuatu pun, itu karena maksudnya adalah ya Allah mutlak ingin berkehendak apapun itu tanpa bantuan siapapun gitu loh. Ya murni dari Allah itu sendiri, tanpa bantuan siapapun atau apapun itu gitu. Nanti terlepas ada ikut campur tangan, misalkan kayak penciptaan manusia yang itu ibu ayah juga terlibat, itu juga atas kehendak Allah gitu loh. Jadi bukan semata-mata itu kehendak manusia, bukan, itu kehendak Allah sebenarnya gitu. Penciptaan seorang bayi itu atas kehendak Allah gitu. Yang itu Allah menghendaki melibatkan seorang ayah dan seorang ibu gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat terakhir tadi. Selanjutnya ruya anil Junaid, diriwayatkan dari Imam Junaid, Imam Sufiyah al-Arifin, yaitu imam yang sufi gitu, yang arif. Yang arif itu yang sudah mengenal Allah, yang sudah ma'rifat. Jadi dia ini
tokoh tasawuf berarti Imam Junaid ini. Nah, tokoh tasawuf tapi juga dia ahli dalam bidang ilmu akidah. Jadi ulama-ulama dulu tuh dia nggak hanya ahli dalam satu bidang. Rata-rata 90% ulama dahulu tuh ahli dalam semua bidang. Gitu. Meskipun dia terkenal kayak Imam Junaid ini terkenal dia ahli tasawuf, dia terkenal tokoh sentral tasawuf, tapi sebenarnya dia juga ahli dalam bidang ilmu lain gitu loh, bukan hanya ilmu tasawuf gitu loh. Nah, Imam Junaid ini indama su'ila anit tauhid annahu qala, ketika dia itu ditanya tentang persoalan tauhid, beliau menjawab, tauhid itu al-yakin, tauhid itu keyakinan. Summa istafsaro an ma'nahu faqala, lalu ditafsirkan, makna tersebut ditafsirkan dengan makna innahu la mukawwina li syai'in minal asya'i minal a'yani wal a'mali la khaliqalaha. Artinya la-nya itu mahdhuf, dibuang la-nya. La khaliqalaha illallah. Jadi artinya sesungguhnya tiada pencipta segala sesuatu, segala wujud dan segala perbuatan itu kecuali adalah Allah. Pencipta itu adalah Allah. Maknanya gitu. Jadi yang dimaksud al-yakin ditafsiri, al-yakin tadi kata Imam Junaid tadi ditafsiri dengan penafsiran sungguhnya tidak ada pencipta dari segala sesuatu, dari segala wujud, dari segala perbuatan kecuali pencipta tersebut adalah Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah juga telah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah telah menciptakan kalian semua dan menciptakan perbuatan-perbuatan kalian semua. Itu wa syuhudu annallaha huwa khaliqu kulli syai'in bil qalbi huwa al-yakin. Dan penyaksian akan sesungguhnya Allah itu pencipta segala sesuatu menggunakan hati itu adalah yakin. Jadi penyaksian akan sesungguhnya Allah itu pencipta segala sesuatu menggunakan hati, penyaksian menggunakan hati itu disebut dengan yakin. Jadi yakin itu hati kalian selalu menyaksikan, hati kalian selalu berpegang teguh, selalu berkata bahwasanya Allah itu pencipta segala sesuatu, itulah yakin. Faliyaj'al al-mu'min hadza aqdi qalbihi wa liyukassiru min syuhudi hadzal ma'na hatta yakunu muwahhidan lillahi ta'ala tauhidan syuhudiyan. Jadi seorang mukmin itu menjadikan jadi keyakinan tadi itu dijadikan oleh seorang mukmin ikatan dalam hatinya. Jadi keyakinan yang mana Allah itu adalah pencipta, Allah itu ada pencipta, keyakinan yang ada dalam hatinya tadi itu dijadikan oleh orang-orang mukmin sebuah ikatan dalam hati. Jadi benar-benar terpatri dalam hati gitu.